Ya, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Selamat berjumpa di rumah Tuhan. Hari ini adalah minggu kedua di bulan Agustus. 3 hari lagi bangsa ini akan merayakan hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan bagi bangsa kita, bagi Indonesia, bagi masyarakat bangsa Indonesia adalah hari di mana kita merasakan hidup lepas dari penjajahan. Walaupun sampai hari ini, sampai detik ini masih ada jenis-jenis praktek-praktek penjajahan dalam bentuk-bentuk yang lain, baik kecil maupun besar. Tapi sekali lagi, penjajahan secara fisik yang paling nyata telah kita lewati. Bangsa ini telah melewatinya. Lalu bagaimana dengan kita? Yang hidup di bangsa ini sebagai orang percaya. Dalam mengisi kemerdekaan bangsa kita sebagai orang percaya. Bagaimana sebagai orang percaya dalam mengisi aktivitas kita setiap hari. Pola hidup manusia semua pada umumnya sama. Dilahirkan, melahirkan, kemudian meninggal. Di dalam pola hidup seperti itu ada aktivitas kehidupan sehari-hari yang terus berlanjut. Dari lahir sampai meninggal itu ada aktivitas yang berlanjut. Dan bersyukur kita hidup di bangsa yang sudah merdeka. Dalam melakukan aktivitas di bangsa ini, apa yang menjadi dasar kita, yang mendorong kita, yang membuat kita beraktivitas sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berguna bagi bangsa dan negara kita. Ya, itu adalah hal yang patut kita renungkan. Itu yang hal patut kita perhatikan dalam kehidupan kita hari-hari. Ya, karena saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sesuai dengan Injil Yohanes. Mari kita buka Injil Yohanes. Pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Bapak Ibu bisa memperhatikan mulai dari ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-59. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 6 ayat 46 sampai dengan ayat 59. Secara keseluruhan dari ayat 46 sampai dengan ayat 59, yang Yesus mau sampaikan kepada kita adalah ini. Tolong klik ya. Akulah roti hidup. Ya. Dari ayat 46 sampai dengan ayat 59 sekali lagi, yang Yesus mau sampaikan kepada kita, Dia adalah roti hidup. Dan saya yakin kita yang sudah bertahun-tahun
sebagai orang percaya kepada Yesus Tuhan. Ketika berbicara tentang Yesus roti hidup, atau ketika kita mendengar perkataan bahwa Yesus adalah roti hidup atau aku adalah roti hidup, walaupun sudah berkali-kali kita mendengar, tapi saya mau mengulangi kepada kita bahwa perkataan akulah roti hidup itu berarti yang pertama, Yesus adalah sumber hidup. Sebab dia adalah Allah itu sendiri. Ya, di dalam Alkitab tidak ada perkataan dari seorang nabi, seorang rasul yang berani berkata, akulah, hanya Yesus dan Allah. Yesus berkata, akulah Allah. Bukan. Yesus tidak pernah berkata secara terus terang, akulah Allah, sembahlah aku. Tetapi Yesus selalu berkata, aku adalah. Bahkan 7 kali Yesus berkata, aku adalah, aku adalah. Dan semua itu bisa kita jumpai dalam Injil Yohanes. Mengapa Yesus bisa berkata aku adalah? Ya, atau ego eimi. Karena dia adalah Allah. Perkataan aku adalah atau ego eimi itu setara dengan haya, aisyar haya. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Ya, perkataan itu perkataan Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Ayam dat ayam. Aku adalah aku. Perkataan yang setara, perkataan yang sama seperti itu Yesus berkata kepada para murid-muridnya dan orang-orang yang mengikuti dia, karena Yesus telah memberi mereka makan roti. Mereka mengikuti Yesus hanya karena roti. Kepada mereka Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Ya. Mengapa Yesus berkata dia adalah roti hidup? Sekali lagi, karena Yesus adalah sumber kehidupan. Dia adalah Allah itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang berani berkata ego eimi atau haya asal haya atau aku adalah. Karena perkataan aku adalah itu adalah perkataan berkata bahwa aku ada sejak semula. Belum terjadi sesuatu apapun di muka bumi, di alam jagat raga ini, saya sudah ada. Dan hari ini pun saya ada. Dan hari depan pun saya tetap ada. Saya ada di hari sebelum hari ada. Saya menciptakan segala sesuatu. Hari ini saya ada di hari ini untuk apa? Untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saudara semua yang percaya kepada Tuhan. Dan hari akan datang, janji Tuhan tetap sama. Dia akan datang kembali untuk menjemput orang salehnya. Ini perkataan yang tidak bisa diungkapkan oleh seorang pun selain daripada Allah itu sendiri. Jadi sekali lagi, kata aku adalah itu menunjukkan dia adalah Allah. Yang saya maksudkan adalah jangan pernah ragu dengan Yesus. Sekalipun dia tidak pernah berkata sembahlah aku karena aku Allah. Tetapi justru dari perkataan seperti ini kita pahami dia adalah Allah. Maka di awal dari Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Yang kedua, pengertian dari aku adalah roti hidup yang perlu kita pahami. Hidup yang dimaksud ialah bukan hanya hidup kesementaraan ini, tetapi hidup kekekalan. Di sini kita perlu pahami bahwa hidup kita ini tidak seperti kata orang lain yang mengaku percaya kepada Allah, bahwa setelah mati hidup selesai. Atau seperti orang percaya lain berkata bahwa untuk sampai kepada kekekalan kita mengandalkan perbuatan baik. Saya berkata, untuk mematahkan kepercayaan yang seperti itu, sebaik-baik apapun seorang manusia, ada titik lemahnya. Ada titik lemahnya. Karena kekuatan manusia itu terbatas.
Untuk sampai kepada kekekalan, kalau mengandalkan kekuatanmu, maka percayalah kamu tidak akan sampai karena kamu lemah. Tetapi untuk sampai ke kekekalan, kita harus percaya kepada Yesus. Amin. Ya. Karena Yesus adalah sumber hidup. Karena Yesus adalah sumber kekekalan. Di dalam Dia ada kekekalan. Di dalam Dia ada hidup yang kekal, hidup yang abadi. Di luar Dia tidak ada yang bisa sampai kepada kekekalan itu. Ya. Kalau Yesus mendengar doa kita, doa yang paling terbesar yang Yesus jawab adalah keselamatan jiwa kita. Amin. Ya. Kalau Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan, harapan besar paling terutama bagi seorang manusia di muka bumi ini adalah keselamatan jiwanya. Amin. Ya. Berharap umur panjang itu baik adanya. Tetapi perhatikan orang yang berumur panjang, semakin tambah usia, semakin berkurang kekuatannya, bukan? Lalu mau umur panjang sampai kapan? Harapannya adalah keselamatan setelah kematian. Amin. Dan Yesus menjawab lebih dari itu. Dia memberikan hidupnya untuk kita semua. Ya, maka dia berani berkata, aku adalah roti hidup. Ya. Dan kalau Yesus roti hidup, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau Yesus adalah roti hidup, Yesus berkata, akulah roti hidup. Kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Mari kita perhatikan baik-baik dalam kebenaran yang kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 46 sampai dengan 59. Ketika Yesus berkata, akulah roti hidup. Sepanjang dari ayat 48 sampai 59, dia 3 kali berkata. Ya. Tolong klik. Dia 3 kali berkata, Bapak Ibu, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ini adalah perkataan pertama di ayat 50. Yang kedua, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan yang ketiga, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama. Perhatikan baik-baik. Yesus berbicara tentang akulah roti hidup. Dan 3 kali dia berbicara tentang makan. Jadi artinya kalau kita mengatakan Yesus adalah roti hidup, maka tindakan kita adalah makan. Tindakan kita adalah menikmatinya, kan? Kalau kita tidak menikmatinya, kita tidak akan hidup. Ya. Dan roti hidup itu artinya adalah daging Yesus itu sendiri. Amin. Tolong klik. Perhatikan ayat 51 di sana. Dengan jelas Yesus berkata, roti hidup itu ialah dagingnya. Ya. Dan sebanyak 3 kali lagi Yesus berkata, jikalau kamu tidak makan dagingku, kamu tidak mempunyai hidup di dalam aku. Ya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Yang kedua, barang siapa makan dagingku mempunyai hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir sama. Dan yang ketiga, barang siapa makan dagingku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam. Mari kita perhatikan baik-baik. Ya. Yesus berbicara, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Itu kata Yesus. Dan sebanyak 3 kali dia berkata, makan. Roti hidup itu adalah dagingnya. 3 kali dia berkata, makan. Suatu hal yang sama diulangi 3 kali, itu bertanda sesuatu yang sangat-sangat ekstrim. Perlu dicermati, ditelaah dengan baik-baik. Amin. Ya, harus. Ya. Jadi maksud saya adalah kita tidak sampai hanya mengetahui bahwa Yesus itu Allah.
Kita tidak sampai hanya mengetahui bahwa Yesus itu sumber kehidupan kekekalan. Tetapi kita harus menikmati, kita harus tinggal di dalamnya. Kalau kita tidak menikmatinya, kita tidak tinggal di dalamnya. Apalah arti semua pengertian tersebut? Tidak ada artinya. Seperti kita memperoleh kemerdekaan bangsa ini, tetapi kita tidak mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan baik-baik. Apalah artinya merdeka? Jadi mari kita menikmati. Amin. Siapa yang mau menikmati roti hidup? Amin. Kita semua menikmati roti hidup. Maka hari ini saya berbicara tentang roti hidup. Tolong klik. Ya. Saya kaku pakai pointernya. Nah, enggak relax. Ya. Hari ini saya berbicara tentang apa? Makan. Ya, apa artinya makan? Yang pertama, makan berarti menyatu dengan Kristus. Bapak Ibu sering makan setiap hari? 3 kali sehari kali kita makan? Kalau kita makan itu tujuannya apa? Makanan itu bukankah menyatu dalam tubuh kita? Bukankah makanan itu menjadi darah dan daging dalam hidup kita? Demikian juga kalau kita menikmati roti hidup, yaitu Yesus Kristus, maka Yesus itu harus menyatu dengan hidup kita. Yesus harus menjadi darah dan daging dalam hidup kita. Amin. Jadi akulah roti hidup, kata Yesus. Kita mau menikmati roti hidup itu. Artinya kita menyatu dengan Kristus. Amin. Kalau menyatu dengan Kristus, klik. Itu berarti kita berpisah dengan dunia ini. Menyatu dengan Kristus mau ya? Tapi kalau berpisah dari dunia ini, mau? Menyatu dengan Kristus mau, tapi berpisah dari dunia ini, bagaimana? Berpisah dengan dunia ini bukan harus kita mati, Bapak Ibu. Tetapi sekalipun kita tinggal tetap di muka bumi ini, masih bernapas, masih beraktivitas di muka bumi ini, tetapi kita hidup di dalam kekudusan. Klik. Ya, tolong klik. Ya, hidup dalam kekudusan. Perhatikan kitab 1 Petrus pasal 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku. Ya. Bagaimana kalau kita menyatu dengan yang kudus, kalau kita sendiri tidak kudus? Kita baca kitab Keluaran, Bapak Ibu silakan baca di kitab Keluaran pasal 3. Ya, di sana Bapak Ibu bisa temukan ketika Musa melihat api menyala, semak duri terbakar, menyala tapi tidak terbakar. Kemudian Musa melihat, dia jadi heran, dia ingin melihat ke sana, dia ingin mampir untuk melihat. Ketika Musa mampir melihat, sebelum sampai ke tempat itu, Tuhan berkata, tanggalkanlah kasutmu. Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana kamu injak adalah tempat yang, ingat sekali lagi pesannya sama, menyatu dengan Kristus Yesus Tuhan, menyatu dengan Allah. Kita harus hidup dalam kekudusan. Menyatu dengan Tuhan mau, tapi tinggalkan dunia. Piye toh? Mau ora? Oh, ini ada orang Cina yang enggak ngerti ya. Mau tidak? Harus kita mau, karena tuntutannya adalah harus hidup dalam kekudusan. Harus hidup kudus. Enggak bisa enggak. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus, kita harus hidup kudus. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak perlu hidup seperti orang pertapa, orang bersemedi yang meninggal keluarganya kemudian pergi ke hutan. Dia hutan belantara, di sana dia bersemedi. Bukan seperti itu. Tetapi biar hidup dalam kekudusan sebagai orang percaya. Artinya sekalipun secara fisik kita masih ada di muka bumi, tetapi hati, pikiran dan perasaan kita sejalan dengan kehendak Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ya, itu namanya kudus, Bapak Ibu. Saya sering berkata kepada jemaat di Jagaraga seperti ini. Apa yang menjadi perbedaan antara kita orang percaya dan bukan percaya dalam kehidupan kita hari-hari? Yang membedakan adalah pikiran, hati dan perasaan. Orang percaya, hati dan pikirannya adalah sejalan dengan kehendak Bapa di surga. Amin.
Sejalan Bapak Ibu. Tidak bertentangan. Karena namanya juga perhatikan suami istri yang satu. Yang satu. Hati dan perasaan pasti sama. Ada perbedaan sedikit-sedikit. Tetapi komunikasi membuat mereka harus menjadi satu. Benar? Ya, kita dalam Tuhan harus seperti itu. Ada perbedaan dikit-dikit. Tetapi komunikasi kita dengan Tuhan harus membuat kita jadi satu. Amin. Maka sering-seringlah, bahkan harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa supaya menyatukan hati, pikiran, perasaan kita dengan Tuhan. Karena kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Ya. Yang kedua, makan itu juga berarti ada proses. Banyak orang mau hidup dalam kekudusan karena Allah itu kudus. Tetapi ketika ada prosesnya, mereka angkat tangan. Ya. Karena proses itu ada 3. Yang pertama, ada penyucian. Ya. Yang kedua, ada pemurnian. Dan yang ketiga, ada ujian. Ingat, hidup dalam kekudusan itu ada prosesnya. Ini prosesnya. Disucikan, dibersihkan, dimurnikan, dan ada ujiannya. Dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Banyak orang yang ingin hidup banyak orang ingin hidup dalam kekudusan. Tetapi ketika diuji, disucikan, dimurnikan dan diuji, dia menjadi apa? Dia menjadi kembali seperti kehidupan yang semula. Itulah orang fasik. Orang fasik itu orang yang sudah tahu kebenaran, tetapi tidak menghidupi kebenaran itu. Dia kembali kepada kehidupan sebelum mengenal kebenaran. Itu fasik. Maka jangan heran kalau ada pendeta yang jatuh ke dalam dosa. Karena namanya pendeta juga ada proses. Amin. Jemaat diproses 1 kali, jemaat 2 kali, pendeta 2. Hamba Tuhan itu diproses lebih. Karena pertanggungjawabannya lebih. Maka kalau ada hamba Tuhan jatuh, itu bukan sesuatu yang kita tidak perlu heran. Kita sudah harus mengerti bahwa dia gagal di sini. Amin. Ya. Saya alami ini Bapak Ibu. Ketika saya sendirian 50.000 itu cukup. Ya ini kita ngomong terus terang ya kan. Tapi ketika berumah tangga 50.000 itu tidak cukup untuk 2 orang. Harus 50-nya 2. Ya kan 2 orang kan. Nah itu matematikanya gitu kan. Kecuali matematikanya fotografer kan beda. 3 kali 4 piro. Oh tahu dah. Jawab fotografer beda. Ya. Matematikanya bidan dokter juga beda. 3 kali sehari artinya apa? 3 kali sehari berapa? Ya minum obat. 3 kali sehari minum obat bagi dokter dan bidan kan? Ya, beda. Ingat, semua akan mengalami ujian. Ya. Hamba Tuhan mengalami ujian, jemaat mengalami ujian. Karena hidup dalam kekudusan. Amin. Maka di Wahyu itu pasal 22 ayat 11. Di sana firman Tuhan tertulis dengan jelas, yang mau berbuat baik silakan terus berbuat baik. Amin. Yang mau hidup dalam kesucian kebenaran silakan, tetapi yang mau berlaku fasik biarlah. Sampai Tuhan bisa ngomong seperti itu. Karena apa? Ini kehidupan yang nyata di akhir zaman ini. Orang yang namanya orang Kristen, tapi hidupnya sebagai pelakor. Saya dengar kata pelakor terus pikir film drama Korea. Ya serius. Saya pikir pelakor, karena kornya itu kan Korea kan. Ya itu imajinasi saya ke sana, pelakor Korea. Ternyata pelakor itu enggak enak. Udah saya baca di internet, baca di sosmed,
wah ternyata pelakor tuh ada orang Kristen juga. Itulah yang namanya orang fasik. Ketika ada ujian, dia pasti akan kembali melakukan kebodohannya, seakan-akan Tuhan tidak ada. Nah itu orang fasik ya. Dan orang yang hidup dalam kekudusan, untuk apa diproses? Untuk apa harus disucikan, dimurnikan, dan diuji? Karena yang Allah mau adalah ini. Klik. Ya, bertumbuh, berakar dan berbuah. Yang Allah rindu, yang Allah ingin lihat adalah buahnya. Allah tuh ingin nikmati buah kita. 1, 2, 3 katakan kepada diri sendiri, Allah ingin nikmati buah saya. Amin. Allah ingin menikmati hidup kita. Makanya kita yang mau hidup dalam Tuhan, mau menyatu dalam Tuhan, yang hidup dalam kekudusan, Tuhan akan sucikan kita, Tuhan akan bersihkan kita, Tuhan akan murnikan kita, dan Tuhan akan uji kita, supaya ketika Tuhan menikmati kita, tidak ada nodalnya lagi. Karena apa? Tuhan itu kudus adanya. Amin. Jadi kalau kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita hari-hari, katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur karena aku harus mengalami seperti ini. Kepada jemaat Jagaraga ketika sering mereka konseling, sharing sama saya berkata perlu dicatat dalam ingatan yang baik Bapak Ibu. Kehadiran saya di sini bukan untuk mengubah Bapak Ibu. Kehadiran saya di sini adalah untuk mengubah diri saya sendiri. Kenapa? Tuhan menempatkan saya di sini untuk mengalami proses. Kalau saya berubah menjadi baik, dinikmati Tuhan, Bapak Ibu pasti menikmatinya, tidak akan berubah. Amin. Ya. Karena perubahan itu mulai dari atas. Benar? Ya. Berkat Tuhan turun dari atas seperti dari kepala Harun. Mulai ke mana? Janggut dan ke jubahnya. Dari atas Bapak Ibu. Ya. Dari atas. Saya rindu kita semua jemaat dalam rumah tangga. Seorang suami berkata, kehadiran saya di sini bukan mengubah istri saya dan anak saya, tetapi mengubah diri saya. Karena saya bagi suami kalau dia berubah, pasti istri dan anak-anak akan menikmati dampaknya. Benar? Mereka akan melihat contoh itu dan mereka dengan sendirinya bisa berubah. 1000 perkataan, kalau tidak ada satu tindakan pun, maka sia-sia. Tetapi satu tindakan itu mengubah segalanya. Amin. Ya. Saya rindu sebagai istri pun hal yang sama. Kita tidak bisa mengubah pasangan hidup kita, tetapi kita harus mengubah diri kita. Karena dasarnya adalah kita menyatu dengan Yesus. Kita ada hidup dalam kekudusan. Kita disucikan, kita dimurnikan, kita diuji. Pasangan kita adalah menjadi alat sarana untuk Tuhan pakai menguji kehidupan kita supaya kita kudus adanya. Amin. Ya. Maka yang menikah punya pasangan hidup kok ngono, beda jauh sama waktu pacaran. Padahal waktu pacaran itu udah lama, pacaran udah sampai 7 tahun, bahkan bertahun-tahun, tunggu sampai restu orang tua. Tetapi ketika menikah, kok beda jauh ya. Yang paling tragisnya pas malam pertama ada buka-bukaannya. Yang pertama copot ini apa? Wignya. Yang kedua ada lagi copot kaki palsunya. Ya kan? Ketika balikuin, waduh lagi, wah kenapa bisa begini? Tadi di lampu merah saya lihat, waduh ini cewek cantik, bajunya pink, motornya pink, nunggu lampu merah dia tidak berhenti,
Lampu kuning dia masih berhenti, lampu hijau dia tetap berhenti. Ditanya, kenapa nggak jalan-jalan? Tunggu lampu favorit. Favoritnya apa? Pink. Kok sekarang udah menikah beda? Kenapa begini? Ternyata nenek-nenek yang pakai wig dan danannya sekarang bisa mengubah, ya kan? Yang jelek jadi cantik ya. Oh, make up sekarang hebat make up. Yang bolong-bolong seperti punya saya ini kalau di make up, waduh ganteng. Waktu saya nikah kan, waduh, saya kenal diri saya. Saya sendiri enggak kenal, wah ini masih saya atau bukan. Kan enggak sama seperti setiap hari kan saya enggak seperti itu. Ini memang saya seperti ini. Mau kasih baju seperti apapun, ya tetap seperti ini. Tapi ketika di danang, wah kenapa begini saya? Setelah menikah istri saya, kok beda ya mah? Karena ada namanya proses, amin. Ada namanya proses kita disucikan. Ada prosesnya kita dimurnikan. Ada ujian yang harus kita lalui. Karena Allah mau kita berbuah, amin. Ya, perhatikan kitab Mazmur. Ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan mereka itu adalah kita, amin. Kita yang di dalam Tuhan sampai masa tua pun kita masih berbuah gemuk dan segar. Karena kita selalu dan selalu disucikan, dimurnikan dan diuji. Amin. Ya. Dan saya mau berikan penjelasan selanjutnya bagi kita supaya kita mengerti, kita bisa merenungkan, kita bisa mengoreksi diri. Apakah kita memang benar-benar sudah menyatu dengan Tuhan atau bukan? Apakah kita sudah benar-benar makan roti yang hidup, bersekutu dengan Yesus, menyatu dengan Yesus? Apakah kita benar-benar sudah hidup dalam kekudusan? Maka saya memberikan beberapa ciri berikut ini supaya kita bisa merenungkan, mengoreksi diri kita. Yang pertama, orang yang telah makan tidak takut dan gelisah menghadapi kemah. Bapak Ibu perhatikan ayat 54. Perhatikan ayat 54 dari Injil Yohanes pasal 6. Saya minta tolong salah satu orang Filmon baca. Ini teman saya dari NTT. Silakan baca, Pak. Yohanes berapa? Injil Yohanes pasal 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Yesus akan bangkitkan dia pada akhir. Lalu ngapain takut dengan kematian? Siapa di sini masih takut menghadapi kematiannya? Mbak Ana tak takut lagi kan menghadapi kematian, amin. Ya. Tidak perlu takut menghadapi kematian, karena kita punya kepercayaan yang pasti bahwa Yesus akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Karena apa Yesus membangkitkan kita? Karena kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Kita mengalami suatu proses penyucian hidup, pemurnian hidup. Kita mengalami berbagai ujian kehidupan. Dan Yesus berkata, kamu telah bertumbuh, berakar dan berbuah. Kamu layak masuk ke dalam kerajaan. Amin. Perhatikan Injil Yohanes. Yesus berkata, akulah pokok anggur. Di luar aku kamu tidak berbuah. Ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Tapi yang berbuah itu dinikmati Tuhan. Amin. Ya. Jadi tidak ada kekhawatiran
Bagi orang yang menyatu dengan Kristus Yesus Tuhan, tidak ada kekhawatiran menghadapi apapun. Bagi mereka yang hidup dalam kekudusan setiap hari, yang melewati begitu berbagai tantangan kehidupan, ujian kehidupan, tetapi hati, pikiran dan perasaannya tetap sejalan dengan Allah. Tidak ada khawatirnya. Sebab di bagian lain Yesus berkata, Akulah Allah Immanuel yang menyertai engkau. Benar? Sampai kapan dia menyertai kita? Kesudahan zaman. Kepada jemaat Jagaraga saya berkata, banyak agama mengaku percaya kepada Allah. Tetapi mari kita perhatikan baik-baik. Adakah Allah seperti Allahnya kita? Allah orang percaya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu juga menyelamatkan manusia. Dan Allah itu juga akan kembali membawa orang percayanya masuk ke kerajaan Allah. Agama ngonok ngomongnya percaya Allah, tetapi untuk selamat dewe-dewe, usaha sendiri. Tidak ada agama satupun yang menjanjikan, menawarkan Allahnya menjamin keselamatan bagi dia. Tidak ada. Tidak ada agama yang bisa menawarkan keselamatan dikerjakan Allah baginya. Tidak ada. Silakan selidiki, tidak ada. Hanya kita. Keselamatan di dalam Yesus. Allah yang jadi manusia, Ia menyelamatkan kita. Amen. Ya. Jadi nggak ada kekhawatiran. Perhatikan, tidak ada takut dan gelisah menghadap kematian karena sudah ada kepastian keselamatan jiwanya. Yang kedua, ia mati tetapi akan dibangkitkan dan menerima hidup kekal. Amin. Kita yang mati dalam kekudusan, kita yang mati dalam Tuhan, Tuhan akan bangkitkan kita. Pada akhir zaman Dia akan datang membawa kita semua yang percaya, mengumpulkan kita semua sebagai domba-domba milik kepunyaannya di dalam kerajaannya. Itu kan sesuatu yang mulia. Maka saya rindu kita mengoreksi diri kita hari ini. Apakah benar-benar kita sudah menyatu dengan Tuhan? Kalau benar, maka tidak ada kekhawatiran. Amin. Tapi kalau masih ada kekhawatiran, mari kita banyak-banyak komunikasi dengan Tuhan. Amin. Supaya hati dan perasaan kita, pikiran kita sejalan dengan kehendaknya. Tidak ada kekhawatiran dalam hidup ini. Yang kedua, klik. Orang yang telah makan tercermin pada pola hidupnya. Perhatikan, ini pola hidup manusia pada umumnya. Dilahirkan, melahirkan kemudian, itu pola hidupnya seperti itu. Lahir, kemudian menikah, punya anak, meninggal kan? Tetapi pola hidup orang yang telah menyatu dengan Tuhan ada tambahannya, klik. Bergaul karib dengan Allah. Amin. Ini pola hidup orang yang menyatu dengan Allah. Amin. Ini pola hidup orang yang hidup dalam kekudusan. Dia dilahirkan dan dia melahirkan. Dia akan meninggal, tapi di antara pola hidup itu dia orang suka bergaul dengan Allah, seperti Henok. Amin. Seperti Henok, hidup di zamannya adalah orang yang bergaul dengan Allah. Klik. Ya. Seperti Henok, bergaul karib dengan, Bapak Ibu bisa baca nanti di kitab Kejadian ya, pasal 5. Henok adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Pada zamannya, kalau Bapak Ibu baca silsilah itu, dilahirkan, umur sekian tahun, kemudian memperanakan anak kan, hidup sampai sekian tahun, punya anak lagi, kemudian akhirnya meninggal. Tapi Henok berbeda. Dalam pola hidup seperti itu, dia bergaul karib dengan Allah, sampai akhirnya dia diangkat. Ini cerminannya. Apakah kita suka bergaul dengan Allah? Di dalam doa setiap hari, dalam renungan firman Tuhan, pertemuan-pertemuan ibadah, kita usahakan diri untuk hadir.
dalam mesbah doa keluarga setiap hari? Ada. Itu tanda-tanda dari orang bergaul karib dengan Allah. Di celah-celah aktivitasnya dia meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah. Di celah-celah aktivitasnya dia meluangkan waktu untuk bisa bersekutu dengan sesama orang percaya untuk saling menguatkan. Ya. Yang terakhir, ya. Perhatikan orang yang telah makan, ayat 5-6, tercermin pada aktivitasnya setiap hari. Ini aktivitas kita setiap hari. Kalau tadi kan polanya, sekarang aktivitasnya. Di dalam pola itu ada aktivitas. Ya. Makan dan minum, kawin dan dikawinkan, membeli dan menjual, menanam dan itu tanpa sadar itu aktivitas kita setiap hari. Benar kan? Itu setiap hari ya kegiatannya seperti itu. Tetapi perhatikan baik-baik. Aktivitas setiap hari dari orang percaya yang mendorongnya, yang menjadi dasarnya adalah seperti Nuh dan Lot. Nuh dan Lot itu hidup juga, aktivitasnya sama, tapi ada perbedaannya. Klik. Nah, tidak dikuasai apa? Boleh enggak kita makan dan minum? Yang bilang enggak, saya mau lihat nanti pulang ini enggak makan, enggak usah minum. Boleh kan? Tetapi apa yang mendorong kau untuk makan dan minum? Bukan hawa nafsu, rakus dan saraka. Amin. Ya. Kita makan dan minum bukan karena rakus dan saraka, tapi kita makan dan minum. Kita rindu tubuh ini sehat dan kuat untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Kalaupun sakit, jangan putus asa. Waduh, kalau saya sakit nih, tidak bisa memuliakan Tuhan. Tuhan punya cara. Sekalipun orang dalam keadaan sakit bisa memuliakan Tuhan. Ada banyak cara. Salah satu caranya adalah ketika kita datang, kita menghibur dia. Setelah kita menghibur dia, mendapatkan kekuatan dalam hidupnya. Dalam keadaan lemah, dia merasa kuat. Itulah cara dia menjadi berkat. Amin. Fisiknya lemah, tapi semangatnya ada. Ya. Semangat cinta Tuhan selalu ada. Itu pasti menjadi pukulan berat, pukulan telak, uppercut yang paling telat untuk mereka yang kuat dan gagah perkasa, tetapi tidak ada semangat cinta Tuhan. Benar? Bayangkan orang sudah terbaring di rumah sakit, sudah infus, tetapi hatinya selalu diangkat kepada Tuhan. Ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Aku percayakan segala kehidupanku. Fisikku lemah, tapi hatiku melekat kepadamu. Kalau kita yang sehat dengar seperti itu, gimana perasaannya? Kalau saya sih terpukul. Terpukul karena apa? Saya masih sehat. Kenapa bisa kalah dari yang sakit? Yang sakit aja masih bisa berdoa. Kalau orang sakit itu susah konsentrasi untuk berdoa. Enggak percaya, coba sakit malaria disuruh berdoa, suruh berpikir, baca Alkitab, bisa enggak? Bisa, tapi Pak Pendeta kalau bisa kasih tahu langsung artinya aja, langsung didoakan supaya cepat sembuh. Ya. Tapi orang dalam keadaan seperti itu masih bisa berdoa, masih bisa merenungkan firman Tuhan, punya kerinduan cinta Tuhan. Itu pukulan telak untuk kita yang sehat. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Ya, tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Karena hawa nafsu inilah yang membuat banyak orang sesat dan menyesatkan. Mari kita baca 1 Petrus. Ya. 1 Petrus. Kitab 2 Petrus, Kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita baca kitab 2 Petrus pasal 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.
Saya akan baca buat kita semua, Bapak Ibu silakan simak dengan baik. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ketiga. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karenanya serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak tertunda. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu akan menjadi seperti nabi-nabi palsu pada zaman dahulu. Mereka karena dikuasai oleh hawa nafsu mereka, kedagingan mereka, akhirnya mereka bisa menyeret banyak orang dengan cerita-cerita yang isapan jempol. Zaman sekarang pun terjadi saat ini. Kita orang-orang percaya di akhir-akhir ini, di zaman ini pun mengalami hal yang sama. Di antara kita ada guru-guru palsu, di antara kita ada hamba-hamba Tuhan yang palsu, ada jemaat-jemaat yang palsu. KTP-nya Kristen, tapi kelakuannya tidak seperti orang Kristen. Kenapa? Dalam aktivitas mereka setiap hari, mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Untuk bisa kita lepas dari hawa nafsu, sekali lagi, nikmatilah hidup kekudusan. Amin. Ya. Hawa nafsu ini bisa lepas kalau kita menyatu dengan Yesus. Kita jalani proses kehidupan yang ada. Ketika Tuhan membawa kita ke dalam suatu tantangan demi tantangan, ujian demi ujian, kita bersyukur, kita berdoa, Tuhan kuatkan saya untuk melewati semua ini, menjalaninya dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Karena kita percaya semua itu supaya nafsu kita semakin dikikis, semakin dikikis, sehingga kita pada akhirnya menjadi serupa, sempurna seperti Kristus Yesus Tuhan. Amin. Yang membuat kita tersesat dalam perjalanan iman kita mengiringi Yesus cuma satu, hawa nafsu. Ya. Mengapa ada guru-guru palsu? Karena hawa nafsu. Ya. Mengapa ada nabi-nabi palsu? Karena hawa nafsu. Ya. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Ya. Kesimpulannya, rangkuman dari khotbah saya, silakan klik. Kita ketahui Yesus adalah roti hidup, yang artinya dia adalah sumber hidup itu sendiri. Sebab dia adalah Allah. Karena itu kita perlu menikmati hidup kekudusan bersamanya. Amin. Ya, menikmati Yesus artinya menyatu dengan dia. Hal ini menuntut kita perlu hidup kudus, mau disucikan dan dimurnikan dan uji sampai bertumbuh dan berbuah. Yang terakhir, praktik dalam keseharian kita tidak khawatir akan apapun, termasuk kematian. Kita suka bergaul karib dengan Allah. Kita tidak dikuasai hawa nafsu yang sesat dan menyesatkan. Amin. Ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya rindu kita mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat sebuah pujian yang dinyanyikan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Pujian yang kita nyanyikan sebelum kita bersyafaat. Saya rindu pujian ini kembali kita nyanyikan. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Karena jawaban doaku itu adalah Yesus sendiri. Karena harapan itu adalah keselamatan dan Yesus telah berikan kepadaku. Kalau Yesus memberikan dirinya untukku, kalau Yesus memberikan dirinya untuk kita semua,
Percayalah, Dia Allah Immanuel, menyertai kita, memberkati kehidupan kita. Percayalah rumah tanggamu akan diberkati Tuhan. Haleluya. Percayalah usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa komunikasi yang baik dengan Tuhan. Mari sekali lagi katakan.